Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1142. Saat pria gagah penjaga tahap pertama itu belum selesai berbicara, tiba-tiba di belakang kepalanya muncul 9 roda ilahi yang berdengung, menunjukkan bahwa ia adalah seorang kaisar 9 roda yang sangat kuat. Tidak hanya itu, setiap roda ilahi itu memiliki kualitas sempurna, dan aura yang menyelimuti tubuhnya bahkan lebih hebat daripada penguasa suci Xingtian dalam kondisi puncak. Siapa yang maju dulu? Suara pria gagah itu terdengar pelan namun jelas. Tenang saja, aku tidak akan menghadapi kalian dengan kekuatanku, aku akan menekan kekuatanku ke level Dewa Iblis yang tertentu dengan kalian. Sambil berkata demikian, roda-roda ilahi itu lenyap masuk ke tubuhnya, dan aura dahsyat di sekelilingnya pun turun dengan cepat. Waktu dan ruang seolah membeku sampai kekuatannya benar-benar ditekan ke level Dewa Iblis, baru kemudian sensasi ruang waktu yang membeku itu menghilang. Aku maju. Pertarungan ini tak terelakkan, maka semua orang dengan tegas memilih untuk bertarung. Namun kekuatan pria gagah itu luar biasa mengerikan, lebih dari 30 pendekar yang maju pertama kali, hanya dengan satu serangan langsung gugur. Meski begitu, mereka tidak mati, saat kalah mereka langsung dipindahkan keluar arena. Kalian yang lolos seleksi pertarungan eliminasi adalah para jagoan berbakat dari kalangan elit, jadi meskipun gagal melewati ujian ini, nyawa kalian tetap aman, jelas pria gagah itu. Satu persatu para pendekar maju menghadapi pria gagah itu, dan ketika giliran Luo Xiu, dia berada dalam ruang penghalang yang terisolasi dari dunia luar, di depan matanya muncul pria gagah tingkat Dewa Iblis tersebut. Pria gagah ini mengaku sebagai murid Tao Agung Tianwei, tapi tidak pernah menyebut nama, padahal dengan tingkat kaisar 9 roda seperti dia, seharusnya tak mungkin tak dikenal. Berada di level Dewa Iblis yang sama, Luo Xiu tak gentar menghadapi siapapun. Keduanya hampir serentak menyerang, dan pertarungan mereka segera berubah sangat sengit. Tubuh pria gagah itu besar dan kuat, dengan latihan khusus teknik tubuh Tianwei, bahkan dalam level Dewa Iblis, kekuatan fisiknya mengerikan, serta kecepatannya secepat kilat. Luo Xiu dikenal juga dengan kecepatannya yang sangat tinggi, tapi kecepatan pria gagah itu tak kalah, keduanya saling serang dengan cepat, sulit dipisahkan. Boom, 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 cahaya berbagai jurus bersinar dari tangan dan jari mereka, dalam sekejap mereka mengeluarkan ribuan jurus ilahi, ribuan dentuman memenuhi ruang hampa. Baik kekuatan, kecepatan, maupun pertahanan, semuanya hampir sempurna, penguasaan tubuhnya bahkan lebih tinggi daripada saya, kata Luo Xiu dengan mata melebar. Dengan teknik Dewa Perubahan mengembangkan dua teknik Huang Hong, tubuhnya tiba-tiba menjadi tegap sempurna, membentuk segel di tangan, sebelum dilepaskan, ruang hampa di sekeliling mulai runtuh. Runtuhnya ruang hampa memaksa pria gagah itu berhenti menyerang, dan saat ia berhenti, mata Luo Xiu berkilat tajam, segel prasejarah melesat keluar. Kau bahkan berhasil menggabungkan teknik prasejarah dan menciptakan jurus, pemahamanmu sungguh tinggi. Tubuh pria gagah itu bergetar, garis-garis teknik Huang muncul di kulitnya, membuatnya tampak seperti menara Huang berjalan, menerima serangan segel prasejarah yang dahsyat. Boom! Suara gemuruh mengguncang dunia, pria gagah itu melangkah keluar dari debu dengan tenang dan tersenyum, jurus segel prasejarah ini cukup hebat, sayang pemahamanmu terhadap kedua teknik itu belum cukup dalam. Kemampuan analisis dan pemahaman tinggi selalu menjadi kebanggaan Luo Xiu. Meski kali ini hanya di tingkat Dewa Iblis 8, dengan kekuatan pengembangan teknik Dewa Perubahan yang luar biasa, pemahamannya terhadap aturan teknik langit nyaris setara dengan pendekar tingkat Kaisar Dewa 9. Namun, batasan tingkat kekuatan itu tetap menghalangi kemampuannya. Aku tidak hanya menguasai jurus ini saja. Meskipun ini pertama kali segel prasejarah kalah dalam pertarungan, Luo Xiu tetap semangat, melayang di udara sambil tersenyum bangga. Aku masih punya beberapa jurus lain, mohon kiranya kawan Tao tak segan memberi pelajaran. Baik, kau mulai saja. Pria gagah itu mengedipkan mata penuh semangat dan tersenyum. Segel prasejarah tadi memang tak melukai dirinya, tapi dia tak bisa menyangkal kehebatan jurus itu, hanya saja ia berlatih khusus teknik Huang, tak bisa menggabungkan dua teknik prasejarah itu, sehingga tak mungkin menguasai jurus tersebut, terasa sangat disayangkan. Jika ia bisa meningkatkan pemahaman kedua teknik prasejarah itu sampai tingkat Kaisar 9, jurus ini bisa jadi ancaman bagi para pendekar tingkat tertinggi. Segel segala hukum. Saat itu juga Luo Xiu menyerang dengan berani, melancarkan segel yang mengeluarkan ribuan jurus ilahi, menyebar luas tanpa henti. Wajah pria gagah itu segera berubah serius, pemahamanmu sungguh dahsyat, kau bahkan memahami semua aturan teknik langit secara bersamaan. Ada teknik 5 unsur, teknik kehidupan dan kematian, teknik waktu dan ruang, teknik angin dan petir,
teknik kekacauan yang misterius, jurus segel segala hukum Luo Xiu sungguh menakutkan, hanya dengan satu segel mampu mengembangkan ribuan jurus, hampir menjadi jurus tak terkalahkan dalam pertarungan selevel. Pada level yang sama, perbedaan kekuatan biasanya kecil, lawan hanya bisa melancarkan jurus satu persatu, tapi jika bisa melancarkan ribuan sekaligus, tentu menjadi sangat dominan. Tak heran kau yang hanya tingkat Dewa Iblis 8 bisa menembus sejauh ini. Ternyata kau orang yang sangat menarik dan penuh ide, tidak hanya menguasai hampir semua aturan teknik langit, tetapi juga bisa menciptakan jurus luar biasa yang membuat orang terpukau. Menghadapi jurus sehebat itu, bahkan pria gagah pun hanya bisa bertahan dengan keras. Ia menggerakkan teknik Huang, mengubah tubuhnya menjadi menara Huang, mampu menahan gelombang pertama dan kedua serangan jurus ilahi, namun mustahil untuk menahan gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya, karena dalam jurus segel segala hukum terkandung atribut irama teknik kehidupan yang terus-menerus berdenyut, di mana kekuatan teknik King Tian yang dulu dipelajari oleh penguasa teknik langit pertama, King Tian, berakar dari teknik kehidupan itu sendiri. Plak, di bawah serangan tanpa henti yang tak berujung, pertahanan jurus mengubah tubuh menjadi menara Huang akhirnya retak, tubuh pria gagah itu hancur berkeping menjadi kehampaan akibat tekanan ribuan jurus ilahi. Sekelilingnya, benteng pelindung menghilang, dan sebuah sinar ilahi muncul, memperlihatkan kembali sosok pria gagah itu. "Selamat, kau telah melewati tahap ini dan bisa melanjutkan perjalanan," katanya sambil menatap Luo Xiu, membungkuk dan menyilangkan tangan. "Kau bisa mengalahkanku, maka kau berhak tahu namaku, aku bernama Lu Huang." "Terima kasih, rekan Lu Huang," jawab Luo Xiu sambil membalas hormat, lalu melangkah maju menapaki jalan batu hijau yang panjang. Hanya pada tahap pertama ini, ribuan orang yang memasuki alam surgawi Tianwei sudah tersaring, tersisa hanya 120 orang. Dari mereka, hanya sekitar 50 yang berhasil melewati ujian pemahaman di tahap pertama. Tingkat eliminasi ini sangat mengejutkan, dan ujian semacam ini mirip dengan proses guru memilih murid terbaik. Mungkin mereka yang lolos semua ujian akan berkesempatan bertemu dengan Tao Agung Tianwei yang legendaris, yang sudah mencapai tingkat setengah dewa, dan mendapatkan kesempatan menjadi murid langsungnya. Di tengah kekacauan dan kegelapan luas yang tak bertepi, hanya ada satu jalan batu hijau yang aman. Di luar cahaya ilahi jalan batu itu, kadang muncul harta karun aneh dari kegelapan, memikat hati, namun tak seorang pun berani menyentuhnya. Dari 50 orang yang berhasil melewati tahap pertama, Luo Xiu tak melihat sosok Kaisar Tian Sui, jelas sang kaisar itu gagal mengalahkan Lu Huang pada level yang sama. Namun, Luo Xiu melihat penguasa suci Xingtian di antara mereka. Sosok suci dari istana Xingtian itu memiliki bakat dan pemahaman luar biasa. Dengan tingkat Kaisar 9 roda bukanlah batas akhirnya, kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa agung suatu saat nanti. Setelah berjalan cukup lama, sebuah lonceng tembaga tua yang retak muncul di hadapan mereka. Lonceng itu berkarat parah, menunjukkan betapa lamanya waktu yang telah dilewati. Permukaannya penuh retakan dan kerusakan. Lonceng tembaga raksasa itu membuat Luo Xiu berdiri di dekatnya seperti seekor semut yang menatap seekor gajah. Di bawah lonceng itu, seorang pria parubaya berbaju hitam duduk bersila dengan mata terpejam. Saat mereka mendekat, pria berbaju hitam itu membuka mata, dan dalam sekejap seolah seluruh langit dan bumi dipenuhi oleh api ilahi yang membara dan membakar segala sesuatu. Teknik dahsyat, teknik api dahsyat. Dalam sekejap, Luo Xiu menyadari pria ini menguasai salah satu teknik asal, yaitu teknik dahsyat yang beratribut peleburan dan pembakaran. "Aku adalah Xiao Yaoke, murid Tao Agung Tianwei. Di lonceng tembaga ini tersimpan ilmu suci yang akan kuberikan waktu 3 tahun untuk kalian pahami. Akulah yang akan menilai siapa yang layak melewati ujian ini," ujar Xiao Yaoke sambil menatap mereka dengan dingin, kemudian memejamkan mata kembali. Ilmu suci. Mendengar kata itu, semua orang menatap penuh semangat. Di dunia ini, jurus tingkat Tao Agung sudah dianggap puncak, sementara ilmu suci diyakini hanyalah mitos, tak pernah ada di dunia nyata. Namun, di atas lonceng tembaga tua yang tampak biasa ini ternyata tersimpan ilmu suci, bahkan mereka diberi waktu 3 tahun untuk mempelajarinya. Betapa besar keberuntungan dan kesempatan ini. Jika berhasil menguasai ilmu suci di sini, meski nanti tak menjadi dewa sejati, dengan ilmu suci ini mereka pasti akan menguasai dunia dan sulit ditandingi. Seketika, semua mata dan kesadaran mereka tertuju pada ukiran dan pola di permukaan lonceng yang mulai menyala. 3 tahun adalah waktu singkat bagi para pendekar tingkat tinggi. Waktu sesingkat itu tak cukup untuk menguasai jurus tingkat Tao Agung apalagi ilmu suci, sehingga mereka hanya berharap bisa mengambil sedikit pencerahan dan mengembangkan jurus yang lebih kuat. Di belakang kepala Luo Xiu muncul roda ilahi tanpa wujud yang samar, berbeda dengan roda ilahi nyata milik pendekar lain yang berwujud nyata dan kuat. Roda ilahi Luo Xiu tampak rapuh seperti angin yang bisa terbang terbawa kapan saja. Namun, justru dengan kemampuan teknik dewa perubahan yang dia kembangkan secara maksimal, dia mampu merasakan keajaiban ilmu suci dari pola-pola pada lonceng tersebut. Tiba-tiba Luo Xiu menangkap sebuah pola rumit di permukaan lonceng yang saling bertautan, memberikan kesan sangat dalam dan sulit dipahami.
Dengan kekuatan jiwa suci, ia memperkuat penglihatannya, dan kesadarannya tertarik ke dalam dunia spiritual yang luas. Di dunia spiritual itu, awan dan kabut berputar di langit, cahaya surgawi menyebar, di antara sinar yang tak terhitung banyaknya, sosok seorang dewa terbang naik menuju langit yang tinggi. Terbang dewa, tubuh Luo Xiu bergetar hebat, wajahnya berubah-ubah, karena saat sosok dewa itu terbang ke langit, dia merasakan irama teknik yang sangat familiar yaitu teknik pedang terbang dewa yang diciptakan oleh Wu Xuang pada abad lalu. Bersambung.